عليه صلى إلهي agar selalu hidup dan menyala kepada junjungannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dengan peringatan Isra dan Mi'raj ini umat kembali akan disegarkan apa yang selama ini tertanam di dalam hatinya kepada Sayyidina Muhammad, agar lebih menjadi semakin hidup, agar lebih menjadi semakin mantap, sehingga pada saatnya nanti sesuatu yang tertanam di dalam hati kita itu akan mengantarkan kita semua ke dalam syafaahnya, ke dalam haribaannya, ke dalam tangan mulianya, ke dalam pelukannya, dan ke dalam syafaatnya yang akan menempatkan kita di bawah bendera keagungannya dan akan memasukkan kita semuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena jika seandainya tidak lewat majelis-majelis ta'lim dan bukan diwakili oleh lisan-lisan para orang-orang yang cinta kepada Rasul, bisa jadi umat menjadi lupa, generasi menjadi tidak tahu tentang bagaimana sebetulnya peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah merupakan satu hal penting yang akan mendudukkan Nabi Muhammad di kedudukan kemuliaannya yang belum pernah dicapai oleh Nabi dan Rasul manapun. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Di dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang sebuah kejadian yang terjadi hanya kepada Nabi Muhammad, satu kejadian yang hanya diizinkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad, dengan segala keanehan dan keagungannya, sehingga Allah membuka ayatnya tentang berita ini dengan kalimat Subhana, Maha Suci Allah. Maha Suci Allah adalah kalimat-kalimat keimanan yang keluar dari hatinya orang mukmin lewat lisannya pada saat dia menyaksikan sesuatu yang berkaitan dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah merupakan nilai-nilai kesucian Rabbani dan nilai-nilai keagungan Al-Muhammadi. Dibuka dengan kalimat Maha Suci Allah yang telah memberangkatkan di waktu malam hambanya yang telah disucikan oleh Allah dari dosa, dari Masjidil Haram yang adanya di tanah suci, kemudian untuk berjumpa dengan Allah yang Maha Suci, lalu akan diberi sebuah amanah yang sangat besar yang namanya salat, yang mana salat itu adalah ibadah yang mampu mensucikan hamba di hadapan Allah. Dari zat yang Maha Suci kepada manusia suci, dari tanah suci untuk tugas yang suci, maka seakan-akan dengan peristiwa ini Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengingatkan kepada kaum muslimin
umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kalian adalah manusia yang dipilih oleh Allah, adalah hamba yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi umat yang suci dari Nabi yang suci. Maka jika kalian ingin untuk benar-benar berkumpul dan menyatu dengan Nabi Muhammad, perhatikan kesucian kalian. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin birahmatika ya arhamar rahim. Begitu putihnya air telaga Kausar dengan harum bau wanginya dari minuman yang disediakan oleh Allah untuk Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad, maka kamu akan melihat bagaimana Nabi mengambil gelas, mengambil dari air itu, dikasihkan fulan bin fulan, kemari, ini buat kamu. Ambil gelas lagi, diambilkan air, fulan bin fulan mana, ambil buat kamu ini. Senyumannya Nabi, panggilannya Nabi, menjulurkannya tangan Nabi kepada kita. Ini adalah sebuah kenikmatan yang tidak gratis untuk didapatkan oleh manusia yang mengaku umat Nabi Muhammad, tetapi harus ada pengorbanan-pengorbanan yang bisa kita berikan, kita bisa buktikan kepada Allah bahwa ya Rabbi, ini yang saya korbankan, tapi itu yang saya harapkan kelak di sisi Nabi Muhammad SAW. Dan dalam hal ini orang berbeda-beda. Ada di antara mereka yang dengan gelasnya diberi minum oleh Rasulullah, tetapi ketahuilah ada orang-orang khusus, orang-orang yang tidak tahan kerinduannya, yang mati bahkan karena menyimpan rasa rindu dan cintanya kepada Rasulullah. Dan mereka tidak lagi diberi minum dengan gelas oleh Nabi Muhammad, tapi mereka akan diminumkan dengan tangannya Nabi. Nabi akan mengambil dari telaga Kautsar dengan tangannya, lalu akan mengatakan, mana fulan bin fulan. Jika seandainya dia mengatakan, saya ya Rasulullah, bukan kamu dengan gelas saja, tetapi fulan bin fulan ini adalah orang yang tidak disebut namaku terkecuali menangis hatinya karena rindu, tidak disebut namaku terkecuali teriris hatinya karena cinta kepadaku, ini akan minum dari tanganku. Dan fulan itu kemudian mendekat kepada Rasul. Bisa dibayangkan bagaimana tersenyumnya Rasulullah kepadanya, bagaimana syafaat Rasulullah kepadanya dengan mengatakan, apa kabar kamu? Lalu kemudian Nabi mengatakan, mendekatlah kamu kepada saya, minumlah dari tangan saya telaga Kautsar ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah. Ya Rabb, Engkau tahu pada malam hari ini kami dengan segala maksiat kami, dengan segala kesalahan kami, dengan segala kealpaan kami. بجاه أحمد حبيب الله كنز الوفاء بجاه أحمد حبيب الله كنز الوفاء عليه صلى إلهي ما الحياة وكفاء والآل وصحب ما برق السماء رفرفا نسيم حبس علينا من حمى المصطفى Berikanlah cinta di dalam hati kami kepada Rasulullah. Ya Rabb, jangan jadikan maksiat kami sebagai penghalang kami untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, dengan sifat Rahman dan Rahim-Mu, tampakkan kepada kami, kepada Rasul kami, perbuatan-perbuatan yang baik, hanya yang baik dari kami. Ya Allah, jangan pernah Kau sampaikan kepada Nabi-Mu hal yang akan membuat ia sedih. Ya Allah, dengan maksiat-maksiat yang kami lakukan setiap hari. Demi keagungan-Mu ya Allah, demi cinta-Mu dan cinta kami kepada Nabi-Mu, jangan biarkan Nabi Muhammad sedih karena kami. Ya Allah,
Tutuplah aib kami di hadapannya ya Allah. Simpanlah kejelekan kami agar beliau selalu tersenyum ya Allah. Jangan kau berikan, jangan kau jadikan tangisan Nabi Muhammad karena kami ya Allah. Hanya ini yang kami miliki ya Rabbi. Kami tidak bisa memiliki dan melakukan lebih daripada ini ya Allah. Tapi kami berharap, kami memohon, kami bahkan meneteskan air mata saat ini ya Allah. Hanya ingin diaku dan dicintai oleh Nabi Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم يا الله يا نور يا حق يا مبين اقصنا من نورك وعلمنا من علمك وافهمنا عنك واسمعنا منك وبصرنا بك واجبنا بشهودك وعرفنا الطريق اليك وهونها علينا بفضلك والبسنا لباس التقوى منك انك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعانا بخصائص لطفك آمين. اللهم إنا أسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله إنا توجهنا بك إلى ربنا في حاجاتنا في حاجات ظواهرنا وبواطننا في حاجاتنا يا الله لتقضى. اللهم وشفع فينا وشفعنا في أنفسنا. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلام من كل إثم والغنيمة من كل بر لا تدع لنا ذنبا يا الله إلا غفرت ولا هما يا الله إلا نحلت ولا دينا يا الله ولا مريضا يا الله ولا قلبا يا الله ولا نفسا يا الله ولا طفلا يا الله ولا كهلا يا الله إلا أرضيتها لحبيبك بحق حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Dengarkan rahmatnya Allah yang diturunkan ke muka bumi untuk kita siapa? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma arsalnaka, aku tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad illa rahmatan, dan dialah rahmatnya sallallahu alaihi wasallam, dan kitalah al-alamin. Mudah-mudahan para hadirin, apa yang menjadi amaliyah kita dari salawat kepada Nabi menjadi sebuah kartu yang kita akan masuk surga dengan cintanya kita kepada Nabi Muhammad, dengan salawatnya kita kepada Nabi Muhammad. Walaupun tanda cinta kepada Nabi Muhammad hanya bukan dari salawat, tetapi mari kita bahagiakan Nabi Muhammad atas nama cinta kita kepada beliau untuk lebih soleh di dalam mengerjakan
perintah-perintah yang diperintahkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.